Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasela friend, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, di video kali ini gue akan membuka satu di antara banyak rahasia hidup saya. Tapi ini sangat poin banget. Yang selama ini mungkin menjadi perhatian publik. Yang menjadi karakter saya, yang menjadi orang tahu saya, yang menjadi vokalis raja seperti apa sih, kenapa sih? Nah, di sini saya akan membagikan, saya akan bercerita rahasia itu sendiri. Kira-kira rahasianya apa ya? Udah, jangan kemana-mana, ikutin aja ya. Yuk kita ke dalam yuk. Ntar dulu. Sebelum ke dalam, karena di dalam itu kan banyak sekali tim. Yang pasti tim Kasela TV pastinya. Jadi gua harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang disingkat dengan prokes. Untuk menjaga, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi buat teman-teman juga ya, kalau bisa nih, bukan kalau bisa sih harus, kalau mau melakukan kegiatan dan aktivitas lain, tetap gunakan masker dan jaga jarak. Itulah yang dianjurkan pemerintah agar pandemi hilang, oke? Yeay, kita sudah duduk di kursi eksekusi. Tapi yang jadi dilema adalah di sini yang biasanya gua mengeksekusi bintang tamu, sekarang gua yang dieksekusi dong. Wah, udah nggak apa-apa. Yang tadi seperti yang gue bilang di depan, gua akan membuka satu rahasia dalam hidup gue untuk Kasela Friends. Seperti apa? Seperti apa ya kira-kira ya? Jadi gini ceritanya nih ya. Dalam setiap tahun nih, minimal satu kali saya itu melakukan sebuah rutinitas, bukan ritual, rutinitas untuk untuk nge-recheck, memeriksa, ya mungkin bahasa umumnya memeriksa kondisi terkini setelah melakukan tindakan. Dari tadi gue ngomongnya memang sedikit merahasiakan ya, jadi memang yang gue bilang setiap tahun gue melakukan kontrol, pemeriksaan. Nah, dalam kondisi seperti saat ini, masuk ke dalam usia 2 tahun, COVID masuk ke Indonesia dan bertahan. Akhirnya, gue pun ya nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, tapi agak sedikit gimana ya, worry ataupun khawatir untuk keluar. Alhamdulillah nih, Kasela Friend, alhamdulillah banget. Tim dari rumah sakit, gue kasih clue dulu. Tim dari rumah sakit yang waktu itu mengambil tindakan terhadap salah satu yang ada dalam tubuh saya, mereka berkenan berkunjung mendatangi untuk melakukan pemeriksaan. Dari tadi gue sedikit memang merahasiakan, ada apa sih rahasia hidup yang Kasela, kenapa sih? Udahlah ya, langsung aja kita buka ya tabir tersebut. Oke? Langsung saja kita panggil deh 2 sosok perwakilan dari Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center JEC. Silakan. Mas Iik. Sehat Mas Iik? Sehat. Amin. Mas Iik sehat ya? Amin. Ini emang silakan duduk. Ini memang gini lah ya, Kasela Friend ya. Mas Uuk dan Mas Iik. Ininya siapa dong? Oke, langsung saja deh Kasela Friend ya. Jadi beliau adalah yang saya bilang tadi, saya sudah perkenalkan Mas Iik dan Mas Iik yang baju biru ya. Mas Uuk baju putih, gampang udah. Biru dan putih serta kuning. Buka kacamata lo. Cek mata kayaknya Mas. Harus cek mata itu. Tuh, itu. Jadi saya berterima kasih kepada Jakarta Eye Center Rumah Sakit Mata sudah mengirim perwakilan untuk melakukan kontrolisasi pemeriksaan rutinitas saya dalam 1 tahun ya Mas ya? Ya. Jadi setiap tahun saya harus melakukan? Harus kontrol cek mata. Jadi kalau Mas Iik mungkin kita baru kenal Mas ya? Yes, Mas Uuk ini yang baju putih ini Kasela Friend adalah saksi hidup. Kalau selama ini pertanyaan dari, bukan pertanyaan sih Mas Iik masuknya, jadi kayak semacam ngejudge, semacam membuat opini, mata Ian Kasela vokalis raja itu juling, pincak,
Cereng, matanya satu. Apaan tuh? Nggak, beliau adalah saksi hidup. Jadi waktu itu tahun 2006. 2006 kita melakukan sebuah tindakan namanya operasi, Mas ya. Ya, betul. Sebelum masuk ke sana, saya bercerita dulu sedikit nih buat Kasela Friend, Mas. Ya. Silakan. Saya dari kecil, usia saya waktu itu kurang lebih 10 sampai 11 tahun. Setiap di sekolah nih, Mas, setiap saya belajar masuk sekolah, guru menjelaskan, menulis di papan tulis, saya tuh kalau mencatat selalu, padahal saya duduk udah paling depan, tapi saya selalu ke depan, jalan hafalin dulu gini, balik lagi ke meja, tulis lagi gini. Jadi bolak-balik terus. Nah, akhirnya guru memanggil orang tua saya. Coba dicek nih kenapa nih dengan mata Ian. Padahal di sisi lain sih bagus juga, tahu nggak? Karena kan dengan saya bolak-balik itu memperkuat ingatan saya, Mas. Dari perjalanan itu kan 2 kilo papan tulisnya dengan meja saya. Enggak. Serius amat sih. Enggak. Jadi setelah itu saya orang tua saya dipanggil, terus diajak ngobrol, akhirnya dijelasin, iya nih kenapa begini, dijelasin lah semua kondisi. Akhirnya sama orang tua diajak ke dokter. Saat itu di Banjarmasin masih. Diajak ke dokter terus diperiksa. Saat itu juga langsung spontanitas setelah hasil pemeriksaan saya divonis itu minus saya umur 11 tahun, saya ingat minus saya sudah 6. Minus 6 plus silinder saya sudah 1 saat itu. 1 apa 100, Mas ya kalau dalam bahasa? 1 ya. 1. Nah, jadi saya setelah itu ya udah sama orang tua, ya udah karena kondisinya kayak gitu saya harus pakai kacamata, dan kacamata saya sudah tebal, Mas, seusia itu. Bayangin dari kelas 5 SD mau menuju kelas 6 sudah pakai kacamata setebal pantat botol kalau kata anak-anak. Yeah. Nah, dengan kayak gitu terus berjalan proses sampai, singkat cerita, sampai saya hijrah ke Jakarta, lulus sekolah, lulus SMA. Kok makin nambah terus itu. Nah, udah, tapi waktu itu masih dengan dengan majunya teknologi, masuklah ke zaman Softland. Ya, Softland, ya namanya kita anak cowok, kita juga hidup ngekos di Jakarta sendiri waktu itu sedikit tanda kutip agak kurang bersih terhadap tangan, kotor, sering iritasi, mata saya sering putih-putih dalam pelopak mata nih. Saya periksa, jadi saya gatal kalau pakai Softland gatal. Udah, alhamdulillah lagi singkat cerita, raja sukses, saya udah punya istilahnya pegangan lah ya, pegangan hidup. Ada istri, ada duit. Itu penting, Mas. Nah, itu saya akhirnya diinformasi juga sama teman tim manajemen saat itu, diarahkan coba periksa. Pertama kali saya periksa, Mas, itu di rumah sakit Aini waktu itu di Kuningan. Di situ saya disebut, dan itu bertepatan almarhum Gus Dur loh meninggal. Bukan meninggal, astagfirullah, maaf. Waktu itu almarhum Gus Dur habis periksa 2 hari. Setelah itu baru pas saya nggak sengaja sih, maksudnya kebetulan aja saya periksa juga. Dokter itu saya lupa sih, ada dokternya cewek, ibu-ibu. Dia langsung, Mas Ian tahu nggak, kamu ini hampir sudah kayak Pak Kiai almarhum, maksudnya. Saya jarak 2, begini apa sih nyebutnya, kasar nyebutnya kayak gini apa sih, jarak 2 jengkal ya. Jari. Saya nggak udah 30 cm. Iya, saya udah nggak bisa ngenalin orang, Mas. Buram aja. Buram. Jadi ya udah, singkat cerita lagi nih, Kasela Friend. Akhirnya saya langsung ketemu dengan pihak, setelah saya periksa rumah sakit ini, saya dibilang kayak gitu, saya sempat terlintas di pikiran, Mas, pikiran saya masuk, bisa nggak ya gue operasi ganti mata? Pakai mata kucing kayak mata apa? Saat itu ya, Mas? Saat itu saya kepikir gitu loh. Karena saya jujur saya sangat terganggu, sangat menderita. Karena apa? Pengalaman saya dengan Softland selain iritasi, lagi konser di kota mana gitu ya, buru-buru saya kan habis bangun tidur, karena buru-buru kan harus pakai Softland, tangan harus bersih, jatuh, saya meraba-raba mencari, kan PR banget gitu, ngeganggu banget. Nah, akhirnya ya udah, singkat cerita, saya ketemulah dengan dari manajemen, diantarkan ketemu dengan pihak Jakarta Eye Center Rumah Sakit. Mas waktu itu, Mas ya? Iya. Nah, setelah itu kita ngobrol dulu kan, ada sedikit diskusi. Ternyata alhamdulillah bisa diatasi. Melakukan Phakic Plan. apa namanya, Mas? Operasi tanam lensa. Jadi mata saya ini sekarang sudah tidak pakai Softland yang apa namanya? Yang Pas ditempelkan ditempel, di luar. sekarang permanen. Ada
ada di dalam. Makanya yang saya bilang tadi, saya dalam setiap tahun saya selalu melakukan rutinitas kontrol. Untuk apa? Ya ngecek aja, ngecek biar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita menaruh sesuatu Mas ya, Betul. di dalam lensa mata. Iya. Nah, di situ minus saya berapa Mas waktu itu? Saya udah izin Mas Yan. Iya. Jadi Mas Yan tuh minusnya kalau saya lihat data minus 18 silinder 1 dan minus 19 silinder 1. Saat melakukan operasi itu. Iya. Jadi sebelum sebelum diambil tindakan. Sebelah kiri berapa Mas? 19 silinder 1, yang kanan 18 silinder 1. Ya, tuh bayangin. Nah, tapi ini saya tadi udah kebanyakan ngomong nih Mas. Maksud saya tadi kan menjawab dari netizen sebutan sekarang, biar terang benderang mata Ian Kasela sebenarnya kayak gimana Mas? Iya. Jadi matanya Mas Ian ini kalau dibilang normal 2, dibilang normal iya. nggak? Kalau dibilang mata normal 2, normal nggak kayak orang biasa? Normal kalau dipakai alat bantu, karena minus itu bukan penyakit, tetapi kelainan refraksi yang bisa dibantu dengan soplen, bisa dibantu dengan kacamata, bisa dibantu dengan tanam lensa. Saya potong bentar Mas Ya, Minus bukan penyakit mata. tapi kelainan refraksi atau perlu bantuan. Jadi hampir 50% kalau orang tuanya, bapak ibunya pakai kacamata, putra putrinya pasti pakai kacamata. Itu yang pertama. Oh, Yang- faktor keturunan salah satu. Yang kedua Oke. adalah lifestyle. Seperti apa maksudnya Mas? Lingkungan tuh maksudnya jadi selalu menggunakan mata jarak dekat terus, Oh, melihat sesuatu. tanpa istirahat. Hmm. Jadi istirahat mata itu 20 menit kita menggunakan mata, mengistirahatkan mata itu melihat lebih dari 6 meter. Jadi melihat lebih dari 6 meter dalam 20 detik. Jadi kalau kita menggunakan mata 20 menit, Oke. mengistirahatkan mata itu melihat lebih dari 6 meter atau 20 feet bahasa. Dalam 20 detik atau sering berkedip. Kedap-kedip gitu. Ya, sering berkedip itu juga mengistirahatkan mata. Oh. Makanya banyak sekali di masyarakat, banyak sekali yang disebut mata lelah. Kenapa? Karena harusnya mata istirahat, main laptop, habis main laptop, nonton TV, itu kan jaraknya masih sama-sama belum lebih dari 6 meter. Oke. Sehingga disebut mata lelah. Itu yang kondisi kayak sekarang Iya. nih. Ya Mas Ike, Iya. kondisi sekarang kan anak-anak lah ya khususnya ya. Betul. Kita juga yang tua juga kadang, bukan tua sih, kita yang remaja. Produktif Mas. Kita yang remaja juga kan kadang gadget mah udah pasti nggak bisa lepas. Betul. Kita habis Betul. gadget kita nonton TV. Betul, Mas. Kalau nggak TV kita buka laptop. Iya. Iya. Nah sekarang itu mempengaruhi juga ke minus mata kita nggak sih? Saya Masih nambahin, kurang, iya. tadi kan tahu bilang 20 menit Iya. kegiatan. Itu artinya gini Mas, kalau misalnya pengen sekarang lagi hot-hotnya tuh nonton drakor ya. Drakor. Wah, ngikutin juga jangan-jangan. Maksudnya gini, itu kan 2 jam mantengin ya. Iya, iya. TV kan, Heeh. ya istirahat dulu. Pas 20 menit kira-kira, ya kalau bisa dipaus syukur ya. Dipaus atau keluar dulu Mas. Jadi maksimal 20 menit. Istirahat 20 detik. Iya. 20 detik itu ngapain? Lihat di luar, lihat apa? Yang hijau-hijau Mas. Nggak pohon, nggak duit dijauhin, hijau kan bisa juga. Tetangga Jadi sebelah, gitu. tetangga sebelah. Ya. Tetangga sebelah kan itu teman kita maksudnya. Hijau, Dia lagi hijau. nonton juga enggak Oh gitu. gitu. Iya. Oh jadi Gitu, jadi Mas. harus diimbangin seperti itu. Betul. Itu berefek Mas. Berefek. Berefek. Kan untuk beristirahat efektif itu buat mata kita biar jangan pegal atau apa kayak gitu. Iya. Maka kalau kita tuh menggunakan mata terus kan mata lelah. Lelah. Makanya betul. berair. Ya, terus kadang merasa kering berair terus gitu. Tapi sebentar Mas, saya masih penasaran nih. Kasih Lover juga mungkin setuju dengan saya nih. Dulu waktu saya kecil yang saya bilang dengan mata saya minus itu, saya dibilangnya pertama yang ditanya itu pasti sering nonton TV dekat. Memang bener. Saya nonton TV dekat banget. Terus yang namanya saya, maaf sih, saya dulu banget tuh kecil, waktu kecil saya suka binatang hewan ayam. Itu sampai saya bawa tidur. Nah itu apakah dari situ minus itu? Tidak. Jadi biasanya, makanya kalau pada anak-anak di masyarakat jangan ada kesan misalkan
Dek, jangan nonton deket-deket nanti matamu rusak. Betul. Terbalik sebetulnya. Oh, jadi Anak-anak nonton dekat karena nggak kelihatan. betul. Karena mereka tidak bisa melihat, makanya mereka nonton yang dekat. Nah, Betul. berarti kita harus cek. Oh, Bukan sedini. anaknya dimarahin. Bukan anaknya dimarahin. Jangan nonton deket-deket nanti matamu rusak. Karena nggak kelihatan anak-anak nontonnya dekat. Atau kalau enggak handphonenya diambil gitu ya. Ya, jadi salah Oh. salah persepsi, kita harus luruskan. Makanya dengan Mas Ian Iya. mengundang kami ke sini, ingin bagi-bagi Betul, sharing Mas ya. secara awam Iya. bahwa ya mata kita harus benar-benar digunakan secara baik-baik, dan juga kita harus paham begitu anak kita mendekatin sesuatu berarti nggak kelihatan, Betul. bisa minus, bisa silinder. Betul. Minus itu bola matanya panjang, Nah. yang diciptakan Tuhan. Minus itu karena bawaan lahir yang matanya Bola matanya bentuknya. panjang bentuknya. Oh. Jadi kalau opal ya. kalau Mas Ian ini Ah, ya dengan minus yang tadi saya sebutkan 18-19, iya. itu bola matanya kayak kalau kita tiup balon, Bentuknya nggak bulat. bukan bulat. Jadi makanya dia akan lonjong. Kayak telur, Mas. Itu Nah. sudah pasti adalah minus. Ya, Kalau yang normal, normal bulat. Bola matanya bulat, makanya kenapa harus dicek? Satu, untuk mencoba memeriksakan minusnya nambah atau tidak. Dan ini pun nambahnya sampai usia biasanya 18. Makanya klasik nanti Pak Igi bisa menjelaskan, Iya, klasik iya, itu iya. setelah usia 18 tahun. Iya. Oh. Nah, minus itu bola matanya panjang. Mm. Nah, kalau bola matanya panjang berarti kita harus lihat berarti minusnya tinggi. Nah, kalau silinder tuh beda, bukan bola matanya panjang, tetapi silinder itu tidak rata, ketidakrataan korneanya atau bagian depannya tidak rata. Itu memang bawaan dari lahir. Mungkin kalau penyakit itu yang orang belekan, sakit mata kayak Ya. gitu. Ya mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa sebaiknya sejak sedini mungkin Betul. ya mata itu diperiksa. Jadi kayak tadi misalkan ada nih adik kita atau anak kita yang tiba-tiba ada sedikit berbeda lah ya, menonton tuh dekat apa secepatnya ambil tindakan itu, Betul, dicek. diperiksa ya. Ya. Nah sekarang gini Mas, ini aku ada pertanyaan sedikit nih. Bagaimana dong berarti cara menjaga di masa kayak sekarang yang tadi kita ulang bahwa dengan gadget, kondisi kayak gini orang virtual, nge-zoom, drakor, lagi tren apa-apa semua gitu. Iya. Gimana cara menjaga kesehatan bagi yang muda-muda, teman-teman kita nih yang anak-anak gaul sekarang nih, kayak gimana sih Mas? Oke, saya Mas ya. Hah? Tadi saat ini kan emang era pandemi ya Mas ya. Yes. Semua serba WFH, Yes. school from home, yang menggunakan tadi Mas bilang menggunakan gadget dan Gadget. laptop segala Iya. macam. Bahkan jujur 80% mungkin hampir semua seperti itu. Betul. Anak saya setahun sejak pandemi Mas, minusnya naik Mas. Anak saya sendiri pribadi. Oh iya, Iya, kaget 2,5 lah dari sini satu. efek dari Semua handphone. semuanya ke situ sih ya. Dia kalau kita kasih dia di rumah saja, Mas. Betul. Bosen, Bosen, jenuh. betul. Tapi ya itu kita sebagai orang tua atau mungkin yang anak-anak muda itu harus tahu waktu kapan harus istirahat. Keseimbangan ya. Tuh, friend. Iya, itu Mas. Jadi buat Kasela friend harus tahu jam istirahat. Harus seimbang Harus intinya. seimbang. Nah, maksudnya ya itu tadi ya, mungkin bisa diulang masih istirahatnya tuh yang dimaksud istirahat tadi kayak gimana tadi? Ya, tadi yang Pak bilang bahwa 20-20-20. Jadi 20 menit ada kegiatan yang memang menggunakan mata. Karena kita semua gadget pasti pakai mata kan. Nggak mungkin nggak pakai mata. Saya sih enggak, kalau saya Pakai apa, Mas? Saya pakai hidung. Oh, kliknya pakai mata kan. Jadi makan 83 informasi di depan dari mata. Betul. Jendela dunia nih. Yes. Ya kan? Kita ngelihat yang bening-bening juga mata. Ah, itu dia. Iya. Tapi Nonton bening- Kasela TV pasti melewat mata. 83% informasi didapat dari Lewat mata. mata. Jadi penting sekali untuk pemeriksaan mata sejak dini, Yes. ya. Apalagi kami sekarang punya program yang namanya iCheck. iCheck itu screening mata, bisa dipanggil ke komunitas, Oh, ya. oke. Bisa dipanggil ke komunitas, bisa dicek, bisa dipoto dari saraf matanya bagaimana ke depannya. Di situ bisa ngetahuin yang tadi minus kita ataupun siluman kita. Kalau pasti. minus tidak, Mas. Oh, Hanya tajam penglihatannya. Oh. Tajam penglihatannya berapa persen? Mm-mm. Kalau kurang kenapa? Mm-mm. Di situ kita foto, ya, dipoto saraf matanya sama dengan kalau di sini sidik jari, karena terus terang
selain sidik jari, identitas di Amerika itu tahun 2000 retina juga menjadi identitas. Oke. Makanya sidik jari kenapa berbeda identitas? Retina pun sama berbeda. Masih ada yang bisa ditambahin tentang eye check ini sendiri? Kalau I check Beliau Yes. ya, yang lebih ini ya. Tapi kalau saya sih dari JGC-nya sih. Oke, Artinya gini, kadang khawatirnya gini Mas. Kalau Pak tadi menyarankan untuk cek mata, Iya. tapi kadang orang tua khawatir kondisi begini Nah. ke rumah sakit. Nah, Hello. Ya. Serem nih. Betul nggak, Mas? betul. Nah, ini yang harus kita informasikan dan Iya. edukasikan bahwa pertama, kalau kami sendiri dari JGC kami memiliki cara yang memang eksklusif ya. Oke. Artinya dibantu dengan kondisi digital saat ini Mas, yaitu adanya teleophthalmology. Jadi Apa? teleophthalmology Mas, Oke. JGC Cloud namanya. Oh, JEC Cloud. Jadi konsul bisa melalui daring. Oh, Ke dokter. enak. Langsung. Langsung. Dengan dokter ya? Iya, tele. Tele. Jadi bisa pakai juga semua pakai alat. Oke, oke. Itu JGC Cloud. Yang kedua, kalau misalnya memang khawatir harus datang, nggak usah khawatir Mas. Kalau JGC sih concern banget. Ya dari mulai sebelum pandemi juga kita emang udah patient safety. Terlihat sih ya kasih lapor. Dari tadi ngobrol juga bentar banget mereka pakai masker. Bener ya, mohon maaf nih Mas. Nggak apa-apa. Itu kan prokes Bang. Yes. Memang diharuskan. Betul. Iya, Karena iya. kita memang JGC dari bulan Maret 2020 April udah membentuk tim satuan khusus, satuan petugas Satgas khusus Satgas? COVID-19 yang memang punya aturan-aturan main ya berlaku Terhadap untuk dokter, karyawan, pasien Internal pasien. maupun eksternal. Oh, keren. Yes. Berarti benar-benar safety ya. Ya, Sudah. mudah-mudahan Mudah-mudahan sih benar-benar. Oh, Gitu, oke Mas. gitu. Oke. Gitu sih, Mas. Siap. Oke, kita sekarang sedikit gini deh. Aku kan tadi sempat posting di Instagram, Mas. Iya. Kita masuk sebentar lah ya. Iya, Kita boleh. bacain titipan pertanyaan nih ceritanya nih, Iya. Kasela Friend. Jadi buat kalian juga harusnya dari tadi tuh, kalau misalnya ada yang bermasalah, punya problem dengan mata, bisa langsung ditanyakan mumpung ada perwakilan dari JIC. Gitu. Silakan. Bentar Mas, nih Mas. Salah satunya nih. Oke, dari Yuli _TSP. Tuh mata saya juga masih begini melihatnya, kenapa nih? Udah mulai Enggak nih kacamata Bukan. hitam. Kacamata hitam, Mas. satu bukan. Faktor Ngeles aja, guys. ya. Jadi faktor U, Itu apa ya? usia. Ya. Jadi kita itu sudah dikontrak dengan Tuhan, usia 40 plus 1, usia 45 1,5, Oke. usia 50 plus 2, usia 60 sampai dengan KTP nggak diperpanjang, Pasti itu plus 3 pasti. Itu udah kontrak dengan Tuhan. akan terjadi perubahan terhadap penglihatan. Betul. Oh my god. Saya pun nggak punya minus, nanti akan juga seperti itu Mas. Oh. Nah, sekarang sebelum ke pertanyaan Instagram nih, Ya. pertanyaan sedikitnya agak sedikit ini deh. Kalau teman-teman dari JIC sendiri matanya rata-rata normal nggak sih? Relatif. Hah? Kalau kita ya alhamdulillah normal ya Mas. Normal ya. Normal. Oke Mas, langsung Mas ya, masih Ya. Mas Wok nih. Nih, titip pertanyaan tolong bahas tentang penyakit apa grafis ya? Grafis. Grabs ya? Grabs. Grabs itu yang dipanggil buat kita nganter itu bukan? Itu aplikasi Mas. Aplikasi. Grab itu yang saya tahu adalah terjadinya penonjolan Mm-mm. di mata, jadi melebihi dari kelopaknya. Itu biasanya diakibatkan karena hipertiroid. Mm-mm. Dan untuk lebih lanjut, karena dokter spesialis mata itu mempunyai spesialisnya masing-masing. Iya. Untuk seperti Grab ini biasanya ditangani oleh okuloplastik, khusus dokter spesialis mata okuloplastik. Oke. Ya. Jadi di JIC itu banyak sekali super spesialisnya lagi. Hmm. Ada untuk anak-anak, ada untuk glaukoma, ada untuk retina, Mm-mm. termasuk Grab. Silakan menghubungi lebih lanjut ke call center, aja. ya. Bisa Jakarta bisa ke Center. rumah sakit mata JEC, silahkan juga bisa teman-teman Kasela Friend bisa langsung hubungi di situ, bisa langsung tanyakan dengan dokter yang bersangkutan yang bisa menjelaskan lebih detail Mas ya. Ya, betul. Betul. Kalau di sini mungkin kita hanya umum. Ya. Ya. Umum. Oke, saya masih tertarik dengan eye check nih. Masih ya Mas ya? Masuk ya? Masuk. Oh, masuk. Oke. Pakarnya. Ini nih, mengenai eye check ini sendiri, bisa dijelasin dong, Mas Uk, mekanisme serta benefit apa sih yang didapat masyarakat? Jadi eye check ini didapatkan hasilnya adalah bisa mengetahui keadaan glaukoma. Jadi deteksi dini, betul-betul deteksi dini. Jadi tidak berasa, biasanya glaukoma kan si pencuri penglihatan. Iya. Nah, si pencuri penglihatan namanya pencuri, gak ngomong-ngomong, kalau tidak dicek, tahu-tahu
penglihatannya makin menurun, makin gelap, makin tetap buta. Nah, si glaukoma ini bisa dideteksi secara dini oleh eye check. Yang kedua, apabila ada katarak terlihat juga. Nah, benefit yang kita berikan dari eye check, apabila sudah dapat hasil dari eye check, ya, 30% diskon pada saat datang ke Jakarta Eye Center di Kabangan. Oke, Mas Uluk, Mas Iik, ini ada satu pertanyaan lagi. Jadi gini, saya mewakili Kasela Friend mau nanya nih, perbedaan antara nih, kan orang sering bilang, kayak saya juga bilang tadi kan silinder minus. Nah, itu perbedaan mata minus dengan mata silinder itu seperti apa sih? Ya, baik, Mas Jan, terutama untuk Kasela Friend. Kasela Friend. Temannya ya. Kasela. Iya. Gitu. Iya, temannya Kasela. Untuk minus, penglihatan yang dirasakan pasien adalah buram. Ya, tapi kalau silinder, kalau melihat jari-jari ada yang buram di satu bagian tertentu, berarti ada silindernya atau berbayang. Ya. Jadi berbayang double. Jadi kalau dia minus nih, misalnya teman-teman nih minus matanya, berarti dia maksudnya gini, menyadari bahwa matanya minus adalah dengan cara dia melihat jarak jauh buram. Dalam jarak tertentu ya. Jarak Normalnya tertentu adalah 6 meter. Oke, lebih dari itu Kan ada aturan dari mata bahwa melihat 6 meter dengan Snellen chart atau alat khusus di rumah sakit, dalam jarak 6 meter bisa kebaca sampai dengan huruf tertentu, ada 1, 0 atau 100%. Nah, itu berarti normal. Okay. Tapi kalau misalkan buram di jarak tertentu berapa persen, itu berarti tajam penglihatannya kurang, berarti bisa minus. Ya. Ya. Nah, dia menyadari Buram. bahwa dia silinder. Ya. Nah, kalau silinder, penglihatan yang dirasakan oleh teman-teman Kasela berbayang atau melihat satu garis itu atau beberapa garis membentuk jari-jari, ada yang buram, berbayang, seperti berbayang, double. Enaknya buat ngelihat duit memang. Jadi berasa banyak Mas. Berasa banyak. Jadi kalau melihat duit berasa banyak, jangan satu. Terus kalau yang gitu Mas, satu lagi Mas, kalau yang dia plus? Nah, plus itu ada plus jauh, ada plus dekat. Oh, ada 2 juga terbagi ya? Makanya kalau di usia di bawah 40 tahun ada plus dekat, ya, dia melihatnya jadi sedikit buram juga Mas. Oh. Jadi bola matanya kalau plus jauh itu bola matanya agak pendek. Oke. Nggak bulat lagi, malah tambah agak pendek. Jadi bayangannya jatuh di belakang saraf mata. Buram. Lain kalau plus dekat, itu di faktor usia. Di atas 40 tahun akan menjadi plus dekat. Ya. Oh, jadi kalau plus dekat itu adalah faktor usia. Betul. Kalau plus jauh? Plus jauh bukan karena usia. Bisa anak-anak, bisa dewasa, bisa usia. Iya. Jadi makanya kalau udah usia 40 tahun plus dekat, ada plus jauh juga, ini mata serba salah. Kenapa mata serba salah? Teman-teman Kasela, karena jauh harus pakai kacamata, dekat harus pakai kacamata. Tapi kalau misalkan punya minus, jauhnya minus, plusnya dekat karena usia, usia 40 punya minus 1, minus ditambah plus jadinya 0. Makanya bacanya nggak perlu kacamata karena ada punya minus. Oh, jadi kayak Ya? membalaskan dia. Betul. Nah, makanya di awam, orang awam kadang-kadang kok dulu lagi muda saya pakai kacamata, sekarang udah tua usia kok nggak pakai kacamata. Karena lagi mudanya minus, begitu timbul plus jadinya 0. Oh. Misalkan minus 3, usia 60 plus 3, minus 3 ditambah plus 3 jadinya 0, makanya enak untuk baca. Tapi kan kebutuhan untuk jauhnya karena faktor usia tidak terlalu dipentingkan. Oke. Saya Tambahin Pak. Silakan Mas. Jadi tadi yang Pak sampaikan tadi udah lengkap. Udah Cuman ini ya. saya mungkin coba Melengkapi lagi ya Mas ya. Oke. Jadi pokoknya kalau kita nih atau Kasela Friend ada keluhan, kita manusia ini normalnya punya 3 titik penglihatan. Iya. Dekat saat kita main gadget Mas. Yes. Apa megang kendaraan, Betul. atau setirnya. Iya.
menengah atau computer vision. Misalnya Laptop. laptop. Oke. Sekarang itu menengah hitungannya. Jauh kalau kita mau misalnya kegiatan apa Mas? Mana? Oh iya. Nonton TV, bro. Yes. Nah, dari 3 poin itu Poin ada apa? aja ya kira-kira dari kita nih sebagai manusia nih merasa kayaknya Ada yang kurang. jauh gue nggak enak nih, deket saya kayaknya nggak nyaman. Itu perlu waspada. Perlu waspada dan perlu Nah, langsung dicek aja. Gampangnya gitu, cek. Oh, Karena oke. pasti ada salah satu antara keluar minus atau mungkin plus. Iya. Oh. Syukur-syukur semuanya dapat nih Mas. Alhamdulillah. Perlu lah cek mata. Betul. Mudah-mudahan sekali. Tapi ada sedikit lagi pertanyaan satu aja. Kalau misalkan mata minus atau mata silinder bisa disembuhkan atau tidak? Bukan disembuhkan bisa Bisa dengan disembuhkan. dilasik. Dilasik. Di laser. Di laser. Kalat. Laser. Lasik. Oke. Atau smile. Berarti kalau mata minus atau silinder dia bisa dilasik dengan laser tadi ya? Tapi Asal- ada syarat. Nah, Yang tadi Oh, yang tadi kita bicarain, oke. 18 tahun ke atas. Iya. ketebalan korneanya, peta korneanya. Anak saya boleh nggak? Pokoknya itu udah. Anak saya 10 tahun boleh nggak dilasik? Hmm. Nah, biasanya sih banyak tuh yang Usia ada belum. batasan nggak usia? Ada. Oh, batasan usia maksimum. Untuk dilasik kah? Kalau untuk maksimum sebenarnya sih tidak ada ya. Tapi kadang-kadang 40 tahun lebih kan biasanya udah Nggak ini. masuk usia kategori plus. Plus, Nah, iya. ini dicek dulu nanti nih. Oh. Apakah ini pasiennya layak dilasik Mm-mm. atau tidak. Tapi basically sebenarnya untuk lasik sendiri tidak ada batasan Tidak ada kriteria, batasan. tapi hanya dilihat dari Yes. minusnya ya. Minus dan usia, Usia. tebal kornea. Oke. Serta kondisi matanya tersebut apakah emang masih sehat atau Sehat. tidak? Oh, oke. lasik ini orang sehat loh Mas. Iya. Lasik ini orang sehat. Orang sehat ya lasik nih? Bukan udah katarak, Sehat. bukan udah ada katarak dilasik. Bukan. Oke. Poinnya mata minus, mata silinder, Nah, minus silinder bisa hilang. bisa diatasi dengan cara lasik. Iya. Sekarang pertanyaannya kalau mata pencarian, gimana cara Nah, mengatasinya? mata pencarian tergantung. Kita berdoa aja sama Tuhan. Rezekinya biar ditambahin. Apalagi Amin. yang hadir di sini. Amin. Terutama untuk teman-teman Kasela, Kasela. benar. Amin. Oke. Oke, Kasela Friend, jadi ini yang saya bilang tadi di depan bahwa ini saya membuka salah satu rahasia bahwa selama ini kan Ian Kasela dikenal dengan kacamata hitam, matanya kenapa atau apa. Jadi kenapa alasan saya pakai kacamata hitam? Pertama sih bukan karena minus. Minus itu karena kacamata yang saya pakai hitam itu bukan ada minusnya, tapi lebih kepada menjaga, protek saya sebisa mungkin. Di sisi lain, selain protek kesehatan, ya sekaligus buat fashion. Iya. Dan diaminin oleh publik nih. Iya. Dia kan diaminin oleh publik bahwa yang pakai kacamata hitam adalah Ian Kasela. Trademark, ya, Mas. Trademarknya alhamdulillah. Walaupun sekarang banyak yang pakai kacamata hitam, tapi tetap media dan publik kepada Ian Kasela. Iya, betul. Gitu. Oke, tidak berasa nih teman-teman Kasela Friend obrolan kita. Sebelum saya tutup, Mas Uuk, Mas Ik, mungkin ada yang sedikit lagi mau ditambahkan buat Kasela Friend terhadap mata tadi? Masalah eye check mungkin bisa diulang sedikit lagi? Ya, jadi eye check itu bisa dipanggil, ya, bisa ke komunitas, ke keluarga besar, ya. Untuk masalah biayanya 250.000 saja. Bayangkan 250.000 Mereka saja akan mendapatkan bisa mendeteksi kelainan mata dan masa depan matanya seperti apa bisa dilihat di situ. keren. Artinya bahwa worth it dengan 250.000 bisa dicek matanya sampai ke saraf matanya. Tapi mereka datang atau Kita yang hadir kalau diundang. Asal 20 orang kita hadir. Oh, oke, minimal 20 orang nih, misalnya Kasela Friend nih, teman-temannya nih kumpulin yang mau cek matanya sedini mungkin. Iya, Mau ada minus nggak ada minus kan kita belum ada yang tahu. betul. Jadi cek sedini mungkin dengan lewat eye check tadi, murah kan cuma segitu doang ya, Nah, 50.000. dan setelah dapat hasil, Mm-mm. apabila datang ke Jakarta Eye Center, dapat diskon 30%. Wow, keren. 1 bulan ya, 1 bulan. Oke. Setelah dapat hasil 1 bulan, Mm-mm. jangan lebih dapat diskon 30%. Kalau untuk melakukan tindakan selanjutnya. Betul. Oke, keren. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini memang bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa saya sih bukan memprovokasi atau mengajak, tapi alangkah bagusnya mendeteksi, memprotek sedini mungkin. Betul. Jangan sampai menunggu seperti saya loh. Contoh, sudah bertahun-tahun baru melakukan ini, akhirnya dioperasi ya. Alhamdulillah sih, bersyukur banget operasinya lancar dan hasilnya juga alhamdulillah juga bagus. Ya kita kan jangan sampai ada hal lain.
Kalau dari Mas Ik ada? Oh boleh. Kalau kami kan prinsipnya gini mas. Kalau JSC Eye Hospital and Clinic. Jadi kita punya ada rumah sakit, ada klinik mas ya. Iya. Oke. Tadi ada 12 cabang Indonesia. Indonesia? Yes, ini yang perlu Bisa disebutin satu-satu? boleh. Rumah sakit kita ada di JSC Menteng. Oke, Jakarta Menteng. Pusat. Ya, itu tempat saya operasi. Iya. Mas itu mas. Di situ satu. Wah, pusatnya mas. Iya. Nah, oke yang kedua JSC Kedoya Jakarta Barat. Itu juga Iya. tempat saya operasi. Oke. 2 mata tuh Mas ya? Waktu masih di Kebun Jeruk Mas Yan. Kebun Jeruk ya? Iya, bukan di Kedoya. Oh, bukan di Kedoya, di Kebun Iya, Jeruk. karena Betul. 2006. Iya. Di Kedoya 2012. Betul. Udah lagi nih mas. Iya, benar. Yang ketiga rumah sakit di Primasana Tanjung Priuk. Oke. Ini rumah sakit mata yang juga menerima BPJS. Tuh. Nah, teman-teman bisa tuh. Tuh, kasih referensi. Priuk. Kalau misalnya kalian takut biaya gimana besar atau apa, BPJS diterima di situ ya, di Priuk Yes, ya. Tanjung Priuk, Oke. rumah sakit. Yang keempat, rumah sakit masih rumah sakit ya mas. Baru berdiri 12 April kemarin, baru 12 kita buka opsional untuk warga Semarang dan Jawa Tengah. Wow. Semarang. Jadi Gila, rumah berbahagialah. lihat Semarang mas. Berbahagialah masyarakat Jawa Tengah, Yes. Semarang khususnya. 7 lantai itu bisa lasis, bisa relax. Jadi juga ada Jabodetabek, ada Cibubur, klinik mata. Oh, oke. Oh, yang di Cibubur sini? Cibubur. Klinik ya? Iya, Iya, klinik. bisa Oke. BPJS. Itu bisa BPJS juga. Nah. Tambora, Mm-mm. juga ada Cinere, juga dan Bekasi, klinik di Jabodetabek. Oke, Ada lagi di luar mas, di luar maksudnya di Pulau Jawa. Ada dan lagi ya? luar dari Pulau Jawa ya. Ah. JSC Candi Center juga Semarang juga mas. Iya, Dari Semarang. Pulau. Terus JSC Anwari Purwokerto. Purwokerto juga Iya, ada. juga Oke. JSC Java X Surabaya. Mm-mm. Di Surabaya juga ada. Iya. Yang mau Surabaya silakan. Oh, oke ya. Dan benar. yang timur nih, Timur, Makassar, Makassar. Iya. JSC Orbita Iya. Makassar. Yang terbaru JSC Bali Denpasar. Wah, gila keren. Alhamdulillah Iya. semuanya nih mas, rumah sakit dan klinik ini mempunyai standar yang prokes yang ketat, jadi nggak usah khawatir bagi para Kasela friend. ya yang ingin berobat ke rumah sakit takut nih kita ketat mas. Iya, artinya Dan selain disiplin. ketat tadi, Ya. tindakan dan tindakan dan kualitasnya pun tidak sama lah ya dengan Sama. pusat ya. Standar sama. Oke. Standarnya sama. Jadi buat Kasela friend sekali lagi, sejak dini langsung protek kesehatan mata. Ya. Karena lewat mata kita bisa melakukan segalanya. Dan dengan mata kita bisa melihat, menyaksikan indahnya Dunia. dunia 83% informasi didapat dari mata. dari mata. Tuh, 83%. 3%. Dan kita bisa melihat langsung bagaimana makhluk paling seksi yang diberikan Tuhan. Dan kita Apa bisa coba? melihat YouTube-nya Mas Ian. Iya. Kalau nggak pakai mata coba denger doang. Nggak seru kan? Harus lihat juga. Oke, yaudah. Sekali lagi terima kasih buat Mas Ruk dan Mas Sama-sama, Ii Mas Ian. Thank atas you. waktunya. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan JIC Rumah Sakit Mata ini bisa menyehatkan mata masyarakat Indonesia seluruhnya. Amin. Amin. Oke, buat Kasela friend, jangan lupa sekali lagi saya bilang, kontrol, periksa, protek sejak dini. Ya udah itu aja dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.